Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Perkenalkan, nama saya Faris Darmawan Firmansyah dengan NIM akhir 257. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil jawaban ujian akhir semester mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah dengan dosen pengampu Bu Ida Wahyuni. Soal yang pertama, pemerintah daerah memiliki kewenangan membentuk produk hukum daerah untuk menjalankan otonomi dan tugas pembantuan. Namun, tidak sedikit produk hukum daerah yang bermasalah karena bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Menurut saudara, mengapa harmonisasi dan evaluasi produk hukum daerah penting dilakukan? Baik, kali ini saya akan menjawabnya. Menurut saya, harmonisasi dan evaluasi penting dilakukan karena produk hukum daerah atau peraturan daerah merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang berada pada hierarki paling akhir sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Sehingga ini yang membuatnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya. Dalam hukum, ada suatu asas yang berbunyi, lex superior derogat legi inferiori, adalah suatu peraturan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya. Jadi, walaupun pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membentuk produk hukum daerah atau peraturan daerah sesuai dengan pasal 18 ayat 6 UUD 1945, kewenangan tersebut tidaklah bersifat mutlak. Selain itu, evaluasi juga menjadi hal yang sangat penting karena bertujuan untuk menguji apakah produk hukum daerah tersebut dibentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak merugikan kepentingan umum. Soal nomor 2, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota. Mengapa pembagian urusan pemerintahan penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah? Jelaskan pula akibat hukum apabila pemerintah daerah menjalankan urusan yang bukan menjadi kewenangannya. Baik, saya akan menjawabnya, yaitu pembagian urusan pemerintahan daerah bersifat penting karena berdasarkan pasal 18 ayat 1 dan 2 Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan kabupaten kota. Tiap-tiap provinsi dan kabupaten kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Pembagian ini bertujuan untuk menghindari konflik antar tingkatan pemerintahan. Ketidakpastian bagi warga atas siapa yang bertanggung jawab, duplikasi anggaran, dan program pembangunan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 9 sampai Pasal 11, membagi urusan dalam 3 kategori utama, yaitu urusan absolut atau kewenangan pemerintahan pusat, urusan konkuren atau kewenangan pemerintah provinsi, kabupaten kota, dan urusan umum atau kewenangan presiden. Tujuan pembagian ini adalah untuk menempatkan dan memastikan urusan-urusan tersebut ditangani oleh pemerintahan yang paling dekat, mampu, dan tepat. Akibat suatu pemerintahan menjalankan urusan di luar kewenangannya adalah dibatalkannya produk hukum daerah tersebut jika bertentangan hingga melampaui kewenangannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 250. Adanya juga sanksi administratif pada Pasal 341 sampai Pasal 344 yang mana menjelaskan perihal teguran tertulis dari menteri atau gubernur terhadap jajaran pemerintahan di bawahnya, pemberhentian sementara terhadap kepala daerah, dan pemberhentian tetap apabila dilakukan berulang. Soal nomor 3, pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jelaskan struktur pemerintahan daerah dalam sistem pemerintahan Indonesia yang sudah Anda pelajari di perkuliahan. Baik, saya akan menjawabnya sesuai dengan materi yang sudah saya pelajari di bangku perkuliahan. Struktur pemerintahan daerah terdiri atas beberapa unsur utama. Unsur pertama adalah kepala daerah atau gubernur, bupati, dan wali kota. Unsur kedua adalah DPRD. Unsur ketiga adalah perangkat daerah sebagaimana diatur dalam pasal 209 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Perangkat daerah provinsi terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, dan badan. Sementara perangkat daerah kabupaten kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, badan, dan kecamatan. Dalam penyelenggaraannya, pemerintahan daerah berpedoman pada 10 asas, yaitu kepastian hukum, tertib penyelenggara negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan keadilan. Dengan demikian, struktur pemerintahan daerah di Indonesia bersifat hierarkis, namun tetap otonom, di mana setiap tingkatan pemerintahan memiliki kewenangan yang telah ditetapkan oleh konstitusi dan dijalankan berdasarkan asas-asas pemerintahan yang baik demi terwujudnya pelayanan publik yang optimal bagi seluruh warga negara dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Soal yang nomor 4. Indonesia mengakui adanya daerah yang memiliki kekhususan atau keistimewaan. Model ini menunjukkan bahwa tidak semua daerah diperlakukan sama dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Berikan analisis saudara, apakah desentralisasi asimetris merupakan bentuk ketidaksetaraan antar daerah atau justru bentuk keadilan konstitusional dalam negara kesatuan Republik Indonesia? Baik, saya akan menjawabnya. Desentralisasi asimetris dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merujuk pada perlakuan yang berbeda terhadap daerah-daerah tertentu dalam kerangka otonomi daerah. Perbedaan perlakuan ini diwujudkan melalui pemberian status kekhususan atau keistimewaan kepada daerah-daerah tertentu seperti daerah istimewa Yogyakarta, Provinsi Aceh, Papua, dan DKI Jakarta. Pertanyaan mendasar yang muncul adalah apakah perbedaan perlakuan tersebut merupakan bentuk ketidaksetaraan antar daerah ataukah justru merupakan wujud keadilan konstitusional dalam bingkai Republik Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu dipahami terlebih dahulu dasar konstitusional dari desentralisasi asimetris. Pasal 18A ayat 1 UUD 1945 menegaskan bahwa hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota diatur dalam undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Selanjutnya, Pasal 18B ayat 1 secara eksplisit menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Dua pasal inilah yang menjadi landasan konstitusional bagi penerapan desentralisasi asimetris di Indonesia, sehingga keberadaannya bukan merupakan penyimpangan, melainkan perintah langsung dari konstitusi. Dengan demikian, prinsip keadilan yang sesungguhnya bukan berarti memperlakukan semua pihak secara identik, melainkan memperlakukan setiap pihak sesuai dengan kondisi, kebutuhan, dan konteks yang melingkupinya. Terima kasih karena telah menyaksikan video ini. Mungkin hanya sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.